Alhamdulillahilladzi birahmatihi tatimmus shalihat wa ja'ala baladan Indonesia baladan huria wa ummatahu ummatan wasatan. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami sayangi Bapak Ibu Guru Pendamping, serta sahabat-sahabat MSI yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah. Salawat beriring salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, izinkanlah kami peserta dari Madrasah Alia Negeri 13 Jakarta yang akan membawakan materi MSI berjudul Di Bawah Naungan Bendera Merah Putih, Cinta Tanah Air dan Bangsa Kita Raih. Dalam kitab Al-Wilayah Al-Bulun fi Asril Khulafah Ar-Rasyidin, Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melontarkan kalimat, sejak kapan kalian memperbudak manusia, sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang yang merdeka. Sayyidina Umar memang menyampaikan dengan nada tanya, namun sesungguhnya ia sedang mengorek kesadaran kita tentang hakikat manusia. Menurutnya, manusia secara fitrah adalah merdeka. Bayi yang lahir ke dunia tak hanya dalam keadaan suci, namun juga bebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Karena penjajahan sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat hakiki manusia. Karena itu, Islam mengizinkan membela diri ketika kezaliman menimpa diri. Bahkan pada level penjajahan yang mengancam jiwa dan bangsa, umat Islam secara syar'i memperbolehkan mengobarkan perang. Perang dalam konteks ini adalah kepentingan mempertahankan diri, bukan perang dengan motif asal menyerang. Dewan Juri dan Bapak Ibu Guru yang terhormat, serta sahabat-sahabat kelompok MSI yang berbahagia, hal ini pula yang dilakukan oleh para ulama, santri, dan umat Islam bangsa ini ketika menghadapi penjajahan Belanda dan Jepang pada masa lalu. Perjuangan yang mereka lakukan bersama berbagai elemen bangsa lain tidak hanya berbeda suku atau daerah, namun juga agama dan kepercayaan. Sebab memang menjadi persoalan manusia secara keseluruhan, bukan cuma golongan tertentu. Islam mengakuinya secara universal. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu ulama besar Indonesia yang berhasil meneruskan prinsip hubul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Konteksnya saat itu untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia mengusir para penjajah. Ia mampu membuktikan bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Agama Islam memerlukan tanah air sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agama, sedangkan tanah air memerlukan siraman-siraman dan nilai-nilai agama agar tidak tandus dan kering, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyafiru
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperoleh pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Dewan Juri dan Bapak Ibu Guru yang kami hormati, serta sahabat-sahabat MSI yang berbahagia. Agama tanpa nasionalisme akan ekstrim, sedangkan nasionalisme tanpa agama akan gering. Hal ini terbukti ketika fenomena ekstremisme agama justru lahir dari orang-orang dan kelompok yang terlalu eksklusif dan sempit dalam memahami agama tanpa memperhatikan realitas kehidupan sosial. Fakta sejarah membuktikan bahwa pemikiran dan pemahaman agama ekstremisme telah memporak-porandakan dan menelantarkan berbagai negara. Contoh konkretnya di masa sekarang adalah Irak, Suriah, Afghanistan. Jangan sampai Indonesia menjadi Irak atau Suriah kedua. Paham takfiri, paham pengafiran terhadap pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam dan menuduhnya dengan taubat. Paham pengafiran dan pemusyrikan terhadap para pelaku tabarruk, tawassul, peringatan Maulid Nabi dan ziarah makam para nabi dan wali. Semua ini telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di belahan dunia. Hal ini juga telah merenggut kemerdekaan dari banyak orang akibat paham-paham agama ekstremisme tersebut. Dewan Juri dan Bapak Ibu Guru yang kami hormati, serta sahabat-sahabat lomba MSI yang berbahagia, jika agama diartikan sebagai jalan hidup, sudah semestinya agama berperan dalam realitas kehidupan. Dalam konteks tersebut, realitas bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk, menuntut seluruh elemen bangsa menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan. Disinilah prinsip cinta tanah air harus diteguhkan. Hal ini sangat jelas dinyatakan oleh Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها
min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Maha suci Allah, Zat yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan juri dan Bapak Ibu guru yang kami hormati, serta sahabat-sahabat lomba MSQ yang berbahagia. Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar dengan tekun, Menjaga kebersihan lingkungan, Menghormati orang tua dan guru, menghargai sesama teman meskipun berbeda keyakinan, belajar bersama ulama atau kiai secara mendalam, dan berusaha keberadaannya mendatangkan manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Tanah air sebagaimana yang kita ketahui adalah negeri tempat kelahiran. Dewan juri dan Bapak Ibu guru yang kami hormati, serta sahabat-sahabat lomba MSQ yang berbahagia. 3 relasi penting tentang wawasan kebangsaan dalam bernegara yang harus dipahami secara mendetail. Pertama, relasi Islam dan negara. Maksudnya memposisikan Islam dengan benar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara, bukan memanfaatkan Islam untuk alasan kepentingan kelompok atau pribadi, apalagi sampai mengubah ideologi negeri. Kedua, relasi Islam dan budaya. Misalnya dalam usul fikih ada kaidah al-adatul muhakkamah, artinya adat istiadat yang menjadi hukum atau al-urf, akan tetapi ada banyak persoalan terkait Islam dan budaya. Oleh karenanya kita harus sikapi dengan bijak dan baik-baik. Ketiga, relasi Islam dan pemikiran. Karena sedikit-sedikit kalau kita berbicara tentang pemikiran langsung dituduh liberal. Jadi relasi Islam dan pemikiran ini penting. Bagaimana kita harus terbiasa berbeda pandangan terhadap suatu yang beragam. Tidak perlu kita paksakan menjadi seragam. Dewan juri dan Bapak Ibu guru yang terhormat, serta sahabat-sahabat MSQ yang berbahagia, sebelum kami tutup materi kita pada kali ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Yalal Watan. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal hirman, inhadu alal watan, yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal hirman.
inhalu ala watan. Indonesia biladi Anta unwanul fadha. Kullu mayyatika yawma qami hayya qaimama. Kullu mayyatika yawma qami hayya qaimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku. Indonesia negeriku, Engkau panji martabatku. Siapa datang mengancam bukan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancam bukan binasa di bawah durimu. jika berjumpa benang janganlah ditarik. Jika ditarik benang terputus, jatuhlah batu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.